Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan sebelum materi kita bahas lebih lanjut, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk materi kita pada pagi hari ini, Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 poin bahasan. Bahasan yang pertama adalah tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, lembaga pemerintah non-kementerian. Tugas dari Kementerian Negara Republik Indonesia termuat dalam pasal 17 UUD 45. Negara RI menyatakan, yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang nomor 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang. Poin bahasan yang kedua adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Klasifikasi yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 yang terdiri atas 3 kementerian. Yang pertama Kemendagri, yang kedua Kemenlu, dan yang ketiga Kementerian Pertahanan. Klasifikasi yang kedua yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 45 yang terdiri atas 17 kementerian. Di sini akan saya bacakan. Yang pertama adalah Kementerian Hukum dan HAM, yang kedua Kementerian Keuangan, yang ketiga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan yang keempat Kementerian Perindustrian. Dan yang selanjutnya bisa sampean baca sendiri. Untuk klasifikasi kementerian yang nomor 3 yang C, yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah yang terdiri atas 11 kementerian. Yang pertama, Kementerian Sekretaris Negara. Yang kedua, Kemenristek. Yang ketiga, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang keempat, Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya bisa dibaca sendiri.
Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya poin bahasan kita yang ketiga, yang terakhir adalah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu tugas Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-kementerian yang terdiri dari yang pertama, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial atau BIG. Dan yang ketiga, Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang keempat, Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang nomor 5, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian pembahasan pada pagi hari ini. Tugasnya adalah cari dan tulislah lembaga kementerian negara beserta nama-nama menteri yang terbaru. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih banyak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.